ketika dia diberi kepercayaan oleh orang lain, disitulah dia akan percaya akan dirinya, akan berpikir tentang dirinya, akan merasa tentang dirinya. Tapi ketika misalkan orang diberikan kepercayaan tapi dia tidak berpikir tentang dirinya, tidak merasa tentang dirinya, tidak mengetahui tentang dirinya, harus dipertanyakan kemanusiaannya. Kembali lagi di Beneran Peka Podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita mulai. Kamu akan disuguhkan ini. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih. Ya, selamat siang juga. Terima kasih sudah mau menyempatkan untuk duduk bersama kita bincang-bincang masalah yang masih dekat sama kita juga, gak bisa terlepas di dalam kehidupan kita. Kita akan berbicara soal kata percaya atau kepercayaan. Menurut Abah nih, ketika seseorang berbicara, aku memberikan kepercayaan kepadamu atau aku memberikan kepercayaan kepada sosok tertentu, itu benar ataukah tidak sih? Ataukah aku mempercayaimu aja yang benarnya? Bukan memberi, bukan ada kata memberi. Percaya itu mau perspektif apa? Ya. Gitu kan? Percaya ada perspektif keyakinan, perspektif iman, itu kan berarti percaya kepada Tuhan, gitu kan. Ada percaya perspektif tanggung jawab, ada percaya perspektif amanah, itu kan. Nah, kalau percaya perspektif tanggung jawab, berarti beban apa yang harus dilakukan, beban apa yang tidak boleh ditinggalkan tapi harus dilakukan. Ada percaya perspektif amanah, yaitu amanah apa yang orang lain berikan kepada kita, itu kan. Lalu yang namanya amanah harus kita sampaikan, harus kita lakukan. Nah, ketika percaya dalam perspektif amanah dan tanggung jawab, berarti kita harus menjaga betul apa isi amanahnya dan apa isi tanggung jawabnya, gitu kan? Jangan sampai amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu bisa mengecewakan orang, mengkhianati orang, melukai orang, gitu kan. Nah, itu masih kata kepercayaan yang diberikan orang kepada kita, yang diamanahkan orang kepada kita. Itu terkait tentang percaya perspektif amanah dan perspektif tanggung jawab. Apakah kepercayaan ini ada sesuatu yang dibangun ataukah melihat latar belakang kitanya lalu udah langsung aja dipercaya gitu? Ya, kepercayaan, kenapa orang percaya kepada kita, berarti ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Misalkan orang mengamanahkan kita, orang memberikan amanah kepemimpinan kepada kita, berarti dalam diri kita ada keahlian memimpin, ada ada potensi memimpin. Nah, ketika misalkan orang sudah memberikan
amanah kepada kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pimpinan, otomatis kita harus menjalankan, menerima dengan baik kepercayaan itu. Tanggung jawabnya apa? Ya tanggung jawabnya ketika orang sudah memberikan amanah kepada kita, maka tanggung jawab sebagai pemimpin harus dilakukan. Ketika orang memberikan kepada kita kepercayaan amanah, maka disitulah kita akan ada tanggung jawab. Itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara amanah dan tanggung jawab. Itu kesatuan yang harus saling membantu, kesatuan yang harus dihubungkan. Menurut Abah, bagaimana Abah melihat ketika ada fenomena seseorang itu awalnya tidak mempercayai sesuatu atau tidak mempercayai orang tertentu, tetapi dengan berjalannya waktu dia jadi percaya. Nah, apakah itu dirinya sebenarnya goyah ataukah menyocokkan prinsip yang ada di dalam dirinya saja? Ya, ketika misalkan dua belah pihak yang dulunya tidak saling percaya, lalu di kemudian waktu percaya, berarti ada sebab yang diproses. Ada sebab yang diproses oleh dua belah pihak itu agar membangun sebuah kepercayaan. Itu. Ketika misalkan akibatnya dia menjadi percaya, berarti ada proses interaksi untuk mencapai menjadi percaya. Gitu kan. Entah salah satunya saling mengenal, entah salah satunya saling mendalami, sudah mengetahui satu sama lain kan gitu. Nah, itu terbangunnya kenapa menjadi percaya, berarti ada proses interaksi. Biasanya hukum sosial begitu. Interaksi ini bisa dikatakan kayak gini gak? Bisa dikatakan menguji gitu. Awalnya nih, misalkan si A berkata atau memberikan statement tertentu atau janji-janji bisa dikatakan begitu. Terus yang B ini nggak langsung percaya, lihat waktu deh, lihat kondisi tertentu deh, apakah dijalankan atau tidak. Ternyata dijalankan, berarti dapatlah kepercayaan. Ternyata tidak bisa dijalankan, berarti nggak dipercaya. Ya biasanya diuji dulu. Misalkan, ya ada istilah beginilah. Kalau kita ingin mengetahui karakter sebenarnya orang di dalam politik, maka beri dia kekuasaan. Kalau kita ingin tahu cara karakter seseorang di dalam politik, maka beri dia kekuasaan. Kalau kita ingin tahu karakter seseorang di dalam berekonomi, maka beri dia modal. Itu akan tahu itu. Akan tahu bagaimana dia ketika diberi amanah berupa jabatan, amanah berupa modal, sanggup atau tidaknya dia menjalankan itu semua, bertanggung jawab atau tidaknya dia menjalankan itu semua. Itu. Nah, kalau misalkan tidak bertanggung jawab, ya itulah karakter. Bertanggung jawab itulah karakter. Itu. Terus misalkan, itu akan menjadi sebuah kerugian ketika dia tidak bertanggung jawab. Itu akan menjadi sebuah kerugian. Yang rugi bukan kita, tapi orang tersebut. Orang yang tidak melakukan kepercayaannya, orang yang tidak melakukan pertanggungjawabannya, maka dia yang rugi. Kalau kita orang yang percaya, lalu yang memberikan
kepercayaan tidak akan pernah rugi. Tapi kita juga kalau yang memberikan kepercayaan biasanya ada ekspektasi tertentu ketika tidak dia bukan orang yang dipercaya jadi ada kecewa gitu dirinya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya kita ini kan manusia, makhluk yang selalu berharap. Oh gitu. Manusia makhluk yang selalu berharap. Tapi kalau kita berharap kepada makhluk, ya harus siap dikecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita berharap pada makhluk harus siap dikecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Banyak yang bilang bahwa semua yang ada di dunia ini berubah kecuali perubahan itu sendiri. Nah, Abah menganut itu ataukah tidak? Dan termasuk manusia juga berubah. Gitu. Ya sebenarnya bahwa setiap yang baru berubah. Setiap yang baru berubah. Gitu kan? Nah, perubahan ini yang namanya dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang pasti rusak. Dunia ini ciptaan Tuhan yang pasti rusak. Gitu kan? Setiap yang berubah berarti itu makhluk, itu ciptaan. Gitu kan? Kenapa setiap yang berubah itu ciptaan, itu makhluk? Karena senantiasa pasti ada yang berubah, gitu kan? Ada yang berubah. Jadi kalau Abah melihat melihat dunia, ya pasti berubah, pasti hancur. Itu. Nah, disitulah kita harus memahami bahwa siapa yang akan abadi, siapa yang memiliki hak abadi, siapa yang memiliki keabsolutan yang abadi, bahwa kita makhluk yang lain itu senantiasa akan berubah dan hancur. Itu. Nah, di sini kita di dunia ini hanya sebatas makhluk yang sementara. Suatu saat kita akan pulang, suatu saat kita akan kembali. Lalu ada gak sih yang namanya kemustahilan di dunia ini? Ada gak sih sesuatu yang mustahil? Yang mustahil, sesuatu yang mustahil ada. Apa sesuatu yang mustahil? Tuhan itu tidak abadi, ya mustahil. Tuhan itu tidak abadi, ya mustahil. Tapi yang mungkin, sesuatu yang mungkin pun bisa terjadi. Gimana contoh? Ini misalkan kita contoh, mungkin terjadi, mungkin tidak. Ya, sesuatu yang mungkin pun itu bisa terjadi. Iya. Dan Ya. sesuatu yang mungkin pun mustahil terjadi. Untuk siapa dulu kan gitu? Untuk siapa dulu? Kalau manusia nih, kalau manusia dengan kehidupan di dunia ini, ketika memandang objek tertentu, adakah sesuatu yang ini tuh mustahil banget dilakukan manusia ataukah apa gitu? Ada gak sih yang namanya kemustahilan itu? Kalau jarang dibuat gitu. Ya, bagi Tuhan Ada yang tidak ada yang mustahil. mustahil bagi Tuhan, tapi bagi manusia ada yang mustahil. Kenapa bagi manusia ada yang mustahil? Karena bisa dikatakan bahwa manusia itu meskipun memiliki pola pikir, tapi ada keterbatasan yang memang pikiran itu ada keterbatasan, ada jangkauan itu.
Ada sesuatu yang bisa dijangkau oleh pikiran, ada sesuatu yang bisa dijangkau oleh perasaan. Itu. Nah, kalau misalkan pikiran dan perasaan itu saling melengkapi, maka di situ akan merasakan adanya kesempurnaan, gitu kan. Jadi pikiran dan perasaan itu tidak bisa dipisahkan, tapi harus saling melengkapi antara hati dan pikiran. Gitu. Nah, kalau kita berpikir tanpa menggunakan rasa, terbatas akal itu. Kalau kita merasa tanpa menggunakan pikiran, terbatas hati itu. Rasa itu terbatas. Gitu. Maka kenapa manusia itu dikatakan sebagai sesuatu yang manusia ada wujud keterjangkauan, ada keberadaan manusia itu ada keterjangkauan, jangkauannya terbatas. Ada sesuatu yang bisa dikatakan ini mungkin, ini mustahil, ini harus kan gitu. Ya kalau bagi Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan misalkan terbatas, ya bukan Tuhan, malu. Itu. Disitulah kita akan mengetahui bahwa wujud Tuhan itu ya mas segalanya. Manusia yang mapan, apakah dia mengetahui batasnya sejauh mana? Ataukah semua orang juga mengetahui sebenarnya bahwa batasnya sampai mana sih, kemampuannya sampai mana sih? Kadang ini kebanyakan orang tuh masyarakat tuh gini, membatasi dirinya, padahal mungkin dia punya lebih potensinya, tapi dia membatasi oleh pikiran-pikirannya dan segala macam gitu. Bagaimana Abah melihat Jadi itu? begini sebenarnya, apa sih batasan? Apa sih batasan manusia di dalam hidup? Ya agama itu ya batasan. Agama itu ya batasan. Batasan yang diberikan Tuhan itu berupa agama. Itu batasan. Itu. Maka hududullah, batasan-batasan Tuhan. Ya berupa agama. Tuh, kemudian berupa Alkitab, lalu mengutus Rasul, berupa al-hadis, perbuatan, ucapannya, itu batasan-batasan yang diberikan Tuhan. Lalu apa batasan-batasan manusia? Batasan-batasan manusia itu ya berupa karya-karya pola pikir manusia. Berupa misalkan kalau dalam agama itu teori fikih, lalu misalkan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu kan batasan-batasan yang ditemukan manusia hasil berpikir dari pondasi agama, dari Al-Quran dan Sunnah, maka melahirkan batasan-batasan yang ditemukan manusia. Mungkin istilahnya keterbatasan kali ya. Kalau batasan mah yang barusan, berarti salah nih, salah pengistilahan. Keterbatasan. Nah, apakah setiap manusia mengetahui keterbatasannya, ataukah hanya orang-orang tertentu yang menggunakan akal pikirnya gitu? Yang mengetahui ketika misalkan kita tidak ahli di dalam suatu bidang, lalu kita bingung, itulah keterbatasan. Oh, saya terbatas pada bidang ini. Jadi ketika merasa bingung, nah itu kan keterbatasan. wah, itu mungkin itu kelemahan kita, bisa diketahui bahwa ini bukan potensi saya, ini bukan keahlian saya. Itu dia mengakui bahwa dirinya terbatas. Ya, kadang-kadang gini, kalau misalkan udah bakat dari sananya atau potensi dari Tuhannya segini dalam bidang ini, yang satu lebih tinggi nih, ketika sama-sama mempelajari hal yang sama dengan metode yang sama, hasilnya berbeda gitu. Mungkin itulah yang namanya keterbatasan. Iya, makanya kenapa Tuhan memberikan ilmu sedikit-sedikit kepada manusia, agar manusia hidup di alam semesta ini bisa saling belajar, bisa saling
menghormati, memuliakan, bisa saling melengkapi, menyempurnakan. Nggak ada istilah bahwa kita hidup di dunia ini gengsi untuk belajar, gengsi untuk mengenal, gengsi untuk menghormati, gengsi untuk memuliakan. Nggak bisa, karena kita diciptakan sama-sama manusia yang harus saling melengkapi, harus saling menyayangi, kan gitu. Jangan sampai kita hidup di dunia ini ya kehilangan itu semua, karena akan berefek ya tidak baik terhadap diri kita. Ketika seseorang memberikan kepercayaan terhadap orang lain, apakah dirinya sudah selesai dengan mempercayai diri sendiri, ataukah dia bisa mempercayai orang lain tanpa mempercayai diri sendiri? Menurut Abah bagaimana? Apakah sebuah kesinambungan ataukah terpisah gitu? Ketika dia diberi kepercayaan oleh orang lain, disitulah dia akan percaya akan dirinya, akan berpikir tentang dirinya, akan merasa tentang dirinya. Tapi ketika misalkan orang diberikan kepercayaan tapi dia tidak berpikir tentang dirinya, tidak merasa tentang dirinya, tidak mengetahui tentang dirinya, harus dipertanyakan kemanusiaannya. Banyak dong yang harus mempertanyakan kemanusiaannya. Ya iya, jangan sampai begini dia mengakui dirinya sebagai manusia, gitu, mengakui dirinya sebagai manusia, tapi dirinya sendiri pun tidak tahu bahwa dirinya manusia, gitu. Dia mengakui dirinya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, tapi dirinya pun dia nggak tahu. Kita bikin skema dalam cerita lah gitu. Semisal seseorang dalam relationship, seseorang perempuan dan laki-laki A si B misalkan gitu. Si A ini mau menjenjang mau melangkah ke jenjang yang serius nih. Bertemulah dengan si B. Nah, si B-nya itu belum selesai dengan diri sendiri, tapi si A ini yang perempuannya ya, perempuan laki-laki deh. Si laki-laki dan ke perempuan misalkan. Si perempuan ini belum selesai dengan diri sendiri. Ada laki-laki ini udah memberikan kepercayaan pada perempuan tersebut bahwa dia melihat potensi yang ada dalam perempuan tersebut, tapi perempuannya belum menyadari gitu. Lama-lama ketika dikasih kepercayaan, si A-nya, oh apakah saya seperti ini? Oh kok ada yang percaya ya sama saya, jadi ya udah deh, jadi ikutan percaya gitu. Apakah kepercayaan itu benar-benar dia percaya dan mengenal dirinya, ataukah hanya baru terbungkus oleh asumsi-asumsi orang dan penilaian orang saja? Menurut Abah itu di dalam kehidupan itu manusia itu akan saling memberikan pengaruh. Itu akan memberikan pengaruh, dan pengaruh itu akan masuk terhadap pola pikir manusia, gitu kan. Ketika misalkan si A ini dipercaya tapi dia belum siap, gitu kan, konsekuensinya kita harus bisa membimbing orang yang dipercaya sama kita, lalu orang itu belum siap. Resikonya kita harus membimbing, karena masih labil nih masih harus bisa membimbing, karena pemikirannya masih pelin-pelan, perasaannya masih belum tenang, begitu masih kacau lah gitu kan. Itu resikonya kita harus membimbing, membawa orang tersebut untuk siap diberikan sebuah kepercayaan.
Lalu ketika misalkan dia siap diberikan kepercayaan, lalu harus membimbing dia dalam ilmu pengetahuan, emban tanggung jawab apa yang akan dia lakukan. Nah, itu kan harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan keyakinan. Ketika kita mempercayai orang, tapi orang itu tidak punya fondasi ilmu dan iman, maka ya akan tidak baik nantinya. Itu. Tapi kalau misalkan kita mempercayai orang, lalu kita membimbing orang tersebut mengarahkan keilmuannya, lalu terus memperbaiki keyakinannya, ya akan ada kecocokan nanti. Jadi antara cocok dan cocok kita dengan orang itu ya tergantung siapa yang lebih memberikan pengaruh di dalam hidupnya. Kalau misalkan lingkungan orang lain yang lebih dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya, ya maka jauh dari kecocokan. Tapi kalau misalkan kita yang lebih dominan memberikan pengaruh terhadap orang tersebut, maka akan dekat dengan kecocokan bersama kita itu. Banyak yang bilang kalau langgengnya sebuah hubungan itu selain dari komunikasi, tapi juga bagaimana saling percaya, saling mempercayai, saling memberikan kepercayaan dan membangun kepercayaan. Sesakral itu. Abah melihat itu bagaimana? Kalau orang diberikan kepercayaan, misalkan Abah memberikan kepercayaan kepada orang, itu orang itu akan merasa terangkat, akan merasa terhormati, termuliakan. Rasa yang dia rasakan itu berbeda. Itu. Maka berilah dia kepercayaan. Jangan memandang bahwa seburuk apapun orang yang kita temukan dalam hidup, yakin di dalam dirinya dia ingin menjadi manusia yang baik. Seburuk apapun orang di dalam hidup, dia punya rasa di dalam dirinya, dia ingin menjadi orang baik. Maka disitulah kita memberikan kepercayaan terhadap orang itu, agar orang lain pun menjadi baik. Ketika orang lain menjadi baik, ya kan kita bisa terinspirasi dan termotivasi dari kebaikan orang. Disitulah kita belajar dari keburukan orang, dari kebaikan orang kita belajar sebenarnya. Orang baik kita terinspirasi, orang buruk kita terinspirasi. Jadi keburukan dan kebaikan pada manusia itu sebenarnya ilmu buat kita. Kalau kita siap menerima, siap menerima orang buruk nih, orang baik. Kalau kita nggak siap menerima, kita nggak akan pernah bertambah ilmu pengetahuan, bertambah wawasannya. Maka hadapilah kehidupan ini ya dengan menerima. Penerimaan itu sifat, sikap, atau skill? Penerimaan itu sebuah penerimaan itu ya jiwa kita yang bijak sebenarnya. Dan kebijakan yang lahir pada diri kita itu ya berdasarkan ilmu, pengalaman, perjalanan hidup, dan interaksi kita dengan manusia, dengan alam semesta gitu kan.
Kenapa manusia ini menjadi bijaksana di dalam hidup? Ya karena dia punya pengalaman, karena dia punya ilmu, karena dia punya perjalanan hidup yang pernah dia lalui dari interaksi kehidupannya. Ya. Berarti seseorang bisa menerima atau tidak itu salah satunya dipengaruhi pengalaman dia pernah merasakan hal tersebut atau tidak, gitu ya. Begitu. Atau keilmuan dia memandang hal tersebut itu Nah. gimana gitu, secara keilmuan gitu ya. Nggak melihat sosok tersebut tapi Iya. melihat perbuatannya gitu, Nah. masuk ke kategori mana gitu ya. Tapi ada orang begini sebenarnya, orang berilmu tapi tidak menerima. Iya, gimana tuh? Ya pengalamannya belum banyak, Oh gitu. perjalanan hidupnya ya belum banyak juga gitu. Ada orang yang berpengalaman tapi dia bisa menerima, Iya. ya karena pengalaman dan perjalanan hidupnya kan banyak. Itu. Jadi antara ilmu dan pengalaman, antara ilmu dan praktik gitu, ya harus harus seimbang. Banyak ilmu ya sebanyak praktik, banyak praktik ya sebanyak ilmu, karena agar keseimbangan di dalam diri kita itu terus jiwa kita itu akan bersikap bisa wisdom, bisa lebih menerima akan kenyataan, akan ujian, akan musibah, akan takdir Tuhan. Apapun yang datang kepada kita kan sebenarnya itu pemberian dari Tuhan yang harus kita terima. Agar kita hidup di dunia ini ya mendapatkan ridho Tuhan. Tuhan ridho kepada kita, ya kita pun harus ridho kepada Tuhan. Ada yang wisdomnya tuh setengah-setengah, misalkan gitu. Kepada orang lain tuh bisa menerima, bisa memaafkan. Kepada diri sendiri misalkan melakukan kesalahan sedikit, gak terima, gak mau maafin. Kamu tuh orang yang gini sedunia, misalkan gini sedunia kayak gitu. Ya jangan sampai begini, kita hidup itu terjebak oleh hukum sosial. Kenapa kita jangan sampai terjebak oleh hukum sosial? Bahwa misalkan ibu baik nih sama abah, lalu abah membalas kebaikan itu kan terjebak oleh hukum sosial. Oh dia nggak baik nih sama abah, lalu abah membalas kebaikan, itu terjebak oleh hukum sosial. Berarti kita melakukan kebaikan itu karena dia baik, kita melakukan keburukan karena dia buruk. Nah itu manusia yang goblok kalau begitu. Nah manusia yang goblok, ya kita terjebak dalam hukum sosial. Kalau kita sebagai manusia yang baik, orang mau berbuat baik dan buruk kepada kita pun ya kita harus menerima. Dan ketika kita melakukan baik dan buruk, apakah kita perlu menerima ataukah itu dijadikan bahan untuk perbaikan aja gitu? Ya terima saja. Lalu setelah diterima, ya kan kita akan belajar, kita akan tafakur atau akan merenung gitu. Kenapa ini begini? Ya siapa tahu aja introspeksi kita kan, ada apa di dalam diri kita, kesalahan kita. Jadi sebelum kita menjustifikasi bahwa orang itu buruk, introspeksi dulu diri kita. Kita pernah melakukan kesalahan apa? Gitu. Jadi agar kita hidup itu tidak selalu mudah menyalahkan orang lain.
tapi kembalikan kepada diri kita. Ada kesalahan apa diri kita kepada orang lain? Masalah utamanya apa sih ketika seseorang nggak bisa menerima sesuatu, entah kepada sosok, entah kepada apa yang terjadi di dalam hidupnya, Ya, masalahnya ya itu kejiwaan dia yang bermasalah. kejiwaannya, Iya. Dirinya yang bermasalah. dirinya sendiri. Nah, Mhm. kan agama itu, aturan agama apa sih yang nggak ada? Semua ada Semua solusi. ada, cuman kita belum menemukan saja. Iya. Gitu kan, belum menemukan. Contoh misalkan orang ini kenapa sulit untuk menerima, Iya. kan? Ya karena dia mungkin belum memahami teori tentang zuhud, perspektif ilmu tasawuf, ya mungkin begitu saja. Gitu. Kalau misalkan dia apa namanya harus menerima, ya lalu dia menerima, ya mungkin orang tersebut memahami teori tentang zuhud, perspektif ilmu tasawuf. Kenapa kita harus menerima? Kalau dalam perspektif tasawuf ya zuhud. Dan Kembali lagi ke kepercayaan. Apakah ketika kepercayaan sudah terbangun, sudah benar-benar kuat, lalu ada salah satu hal yang menjadikan itu rusak gitu, kayak pecah gitu, apakah masih bisa sama lagi kepercayaan itu, rasa percayanya itu, apakah bisa dibangun lagi seperti semula, ataukah hanya ya menyerepet aja gitu? Apakah tergantung yang mau menerimanya siapa dulu? manusia itu ya macam-macam. Ada manusia yang sudah kecewa, dia susah untuk percaya lagi. Ada manusia yang kecewa tapi dia bisa percaya lagi. Tergantung orangnya. Tergantung orang. Tergantung orang. Ketika misalkan, ya tergantung orangnya lah. Kalau dalam konteks itu, ketika misalkan dia sudah kecewa, lalu dia susah untuk percaya lagi, lalu dia misalkan udah kecewa tapi dia bisa percaya, tergantung orangnya. Kalau dalam konteks itu, karena ya kita tidak bisa mendalami hati manusia yang sedalam-dalamnya. Dan itu pilihan gitu ya, nggak ada yang benar dan salah gitu. Kalau mendalami lautan sedalam apapun mampu, manusia itu bahkan ada lah. Tapi untuk mendalami hati bisa. Ya. Benar banget. Jangkauan dari hati, dari perasaan dan pemikiran itu lebih jauh, lebih luas mana sih? Perasaan dan pemikiran kalau dipisah jangkauannya. Ya itu bahwa hati dan akal itu ya hati kenapa saling melengkapi, ya masing-masing memiliki jangkauan. Gitu. Teritorial sendiri gitu. Iya, punya teritori tersendiri lah. Kalau istilah wilayah ya wilayah gitu sendiri. Ada wilayah hati, ada wilayah jangkauan hati, ada wilayah jangkauan pikiran begitu kan. Tidak bisa dipisahkan. Itu harus saling melengkapi. Selain hati dan pikiran, apa yang perlu dipertimbangkan oleh manusia, atau bukan yang perlu dipertimbangkan ya, atau memang dalam diri manusia ada apa lagi gitu selain itu? Ya panca indera itu ya sesuatu yang alat untuk mendapatkan informasi. Panca indera itu alat untuk mendapatkan informasi manusia. Dari informasi yang didapatkan manusia itu lalu diproses oleh akal dan hati sehingga menghasilkan hasil dari pola pikir itu, yaitu pola pikir itu hasil dari proses akal dan hati. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia raba, apa yang dia rasakan. Contoh misalkan ketika Abah melihat manusia, lalu ketika melihat manusia kan
dalam pikiran itu kan terproses tuh. Oh ini cantik, ini kurang cantik. Lalu oh ini baik, ini tidak baik. Oh ini cerdas, ini kurang cerdas. Itu kan hasil dari informasi yang didapat lalu diproses menghasilkan sebuah asumsi, Ya. menghasilkan sebuah kesimpulan. Itulah manusia. Hmm. Satu kata menggambarkan manusia apa sih? Manusia itu adalah makhluk yang bisa mengetahui makhluk lain, tapi sulit untuk mengetahui dirinya. Bener banget. Ya, setuju. Kadang kita tuh, apalagi di era media sosial gini, bisa ngelihat kemana-mana, explore kemana-mana, informasi kemana-mana. Tapi kadang melihat diri sendiri, wah aku melakukan ini ya, kok begini ya, kok begitu ya, kok bisa ya? Masa aneh ya gitu. Banyak anehnya, banyak bingungnya. Ya itu manusia. Keterbatasan tadi. Manusia itu bisa mengetahui makhluk lain, Ya. tapi sulit untuk mengetahui dirinya. Itulah manusia. Oke, untuk menutup statement kali ini tentang bagaimana sih pentingnya kepercayaan di dalam kehidupan ini menurut Abang. Pentingnya kepercayaan dalam kehidupan adalah kita harus mampu menempatkan keadilan. Setelah mampu menempatkan keadilan, kita harus mampu menempatkan tanggung jawab. Setelah mampu menempatkan tanggung jawab, disitulah kita akan tahu kepercayaan orang lain. Kalau kita mampu menempatkan keadilan, mampu menempatkan tanggung jawab, maka di situ kita akan tahu kepercayaan orang terhadap kita. Terima kasih untuk obrolan kali ini. Senang sekali, seru sekali. Kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.